Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Liburan Hari Nasional ROC sudah di ambang pintu. Perihal apakah akan ada taifun, CWB menerangkan tekanan rendah yang terbentuk di Laut Tiongkok Selatan sedang mengarah ke Vietnam. Satu lagi yang sedang menguat mungkin memengaruhi cuaca hari terakhir liburan panjang. Akibat hembusan angin timur dan pergerakan sistem awan di selatan ke utara, volume awan di berbagai pelosok Taiwan pun bertambah banyak. Cuaca tak stabil dengan hujan sporadis diperkirakan terjadi di kawasan pesisir Keelung di utara, kawasan timur, semenanjung Hengchun, dan kawasan timur dari Taipei Besar. Sementara suhu udara di kawasan timur akan mencapai 30-32 derajat Celcius. Di barat lebih panas, di atas 34 derajat. Tanggal 7 pukul 8 pagi, sebuah tekanan udara rendah telah terbentuk di barat daya Taiwan di perairan tropis antara Laut Tiongkok Selatan dan bagian timur Filipina, bergerak menjauhi Taiwan ke arah Vietnam dan Pulau Hainan. Tapi sebagian sistem awannya akan mengarah ke Taiwan di utara, membawa hujan singkat di kawasan timur. Patut diperhatikan sebuah tekanan rendah lain yang sedang menguat di tenggara Taiwan diperkirakan akan memengaruhi cuaca liburan panjang Hari Nasional. 所以连假最后一天，北部跟东半部的降雨几率会增高，而且可能会有局部大雨发生。 Cuaca di kawasan lain pada tanggal 9 dan 10 relatif stabil. Menurut CWB, perubahan cuaca lebih besar akan terjadi tanggal 11 saat angin timur laut menguat dan tekanan rendah menjadi lebih dekat. Hujan akan menjadi lebih kentara di utara dan timur dan cuaca cerah hingga berawan akan bertahan di kawasan tengah dan selatan. Perihal apakah akan membentuk taifun masih sulit diperkirakan karena masih banyak faktor tak tetap. Apakah gaji pokok akan naik untuk yang ke-6 kalinya? Hasil rapat terkait akan diumumkan 8 Oktober. Menteri Ketenagakerjaan Shih Ming Chun tanggal 7 memastikan bahwa kenaikan sulit dielakkan. Namun untuk industri penginapan dan maming yang terdampak pandemi, MOL akan berdiskusi dengan Kementerian Perekonomian berkenaan dengan program subsidi untuk selisih yang terjadi akibat kenaikan gaji. Laju ekonomi Taiwan tahun ini mendobrak angka tertinggi dalam 11 tahun. Hasil rapat gaji pokok dan peluncuran kupon quintuple akan diumumkan 8 Oktober. Sehari sebelumnya, pejabat MOL menyampaikan laporan di Yuan Legislatif, mengisyaratkan dipastikannya kenaikan gaji pokok. 今年如果从各项数据来看这个调整是势不可挡哈。 Gaji pokok tahun ini adalah 24.000 dolar, gaji per jam 160 dolar. Berapakah kenaikan untuk tahun depan akan menjadi pergulatan antara majikan dan pekerja. Berkenaan dengan daya beli pasar yang mengalami dampak pandemi, MOL akan melakukan diskusi dengan Kementerian Perekonomian tentang program subsidi untuk selisih kenaikan gaji, khususnya bagi para pelaku usaha industri penginapan dan mamin. Berbagai pelonggaran tengah dilaksanakan di Taiwan seiring dengan terus menstabilnya pandemi COVID-19. Salah satu darinya, gerbong non-reservasi THSR direncanakan dibuka kembali, tapi penumpang tidak diizinkan berdiri di kereta. Pakar berpendapat cara ini sama sekali tidak membantu meningkatkan kapasitas penumpang. Seiring meredanya pandemi, CICC berencana mengizinkan kembali pengoperasian 3 gerbong non-reservasi di setiap kereta THSR, tapi penumpang masih tidak diizinkan berdiri. Rencananya pada waktu puncak akan ditambah 3 gerbong lagi untuk tempat duduk non-reservasi dan penumpang yang tidak memiliki tempat duduk akan diantar ke tempat duduk kosong di gerbong reservasi lain. Pihak THSR tidak merespons karena belum menerima pemberitahuan. Sementara banyak warga merasa tidak ada bedanya karena berdiri di gerbong non-reservasi masih belum diizinkan. Para pakar juga berpendapat kebijakan itu hanya mengalihkan tempat duduk reservasi menjadi non-reservasi, tidak akan meningkatkan kapasitas penumpang. 我们开放自由座的主要目的就是增加我们班次的容量还是应该要有规定的开放站立的空间。 Menghadapi kesangsian ini, Menteri MUTC Wang Kocai menegaskan semuanya masih dalam tahap perencanaan. Masukan dari berbagai kalangan akan turut dipertimbangkan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan kembar 5 harimau di Korea Selatan. Kita sual lagi pekan depan.